Minyak goreng menguap, hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar. Aneh rasanya kok bisa hilang. Kalaupun ada, harganya selangit. Usut punya usut, ternyata ditimbun. Oleh siapa? Konon oleh 7 konglomerat Tambun. Aku kesal kok konglomerat tega. Aku resah kok polisi tak berdaya. Aku marah kok pemerintah begitu mudah dipermainkan. Aku geram kok kasus itu terus berulang. Ini seperti tikus mati di lumbung padi. Bahan kita banyak, sawit jutaan hektar. Lalu kenapa hilang dan menghilang? Ah, dasar mafia, masa bodoh orang susah. Mungkin mafia dan aparat ada main, pura-pura hilang tapi diumpetin. Kok susah amat memberantasnya? Tembak saja atau hukum seumur hidup. Jerah, jerah, jerah. Ah, belum tentu loh. Minyak goreng menguap, hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar. Minyak goreng menguap. Saya coba cek sound dulu ya. Berapa orang ini? Wahyu Nurani Masjito. Hadir, Pak. Suara saya jelas ini? Jelas, Pak. Berdengung nggak ya? Vanessa Margareta. Hadir, Pak. Suara saya berdengung? Tidak, Pak. Oh ya, saya pakai 2 ini device ya. Satu pakai HP, takut karena saya posisinya nggak lagi di luar ini ya. Takut satu putus, saya coba 2 ya, 2 device. Noval Musafa, Jackson. Iya, Pak. Nggak kedengaran suara bisingan ya, ada suara kendaraan kan ya. Maldini Anto. Hadir, Pak. Sambil nunggu yang lain, Ivan Setiawan. Hadir, Pak.
Mauli Mevia Arafat. Hadir, Pak. Kita pertemuan keberapa ini ya? Coba Martina, sudah belum? Martina, pertemuan Hadir, keberapa Pak. hari ini? Ini pertemuan ke-6, Pak. Pertemuan ke-6 ya. Masih ada satu pertemuan lagi berarti ya. Saya biasanya di pertemuan terakhir itu pengantar untuk menuju ke materi setelah UTS ya, pengantar, kemudian dilanjutkan dengan kuis ya. Kuis sampai jam terakhir. Cuma beberapa. Nanti kita coba topik yang sudah kita pelajari ya. Adip Wicaksana, Jackson. Hadir, Pak. Adrian Pardomuan. Hadir, Pak. Ahmad Nopandi. Hadir, Pak. Arya Nanda Putra. Hadir, Pak. Dwi Solomita. Diah Arsil Paraswati. Hadir, Pak. Fani Nuriska. Hadir, Pak. Francisca Putri Valero. Hadir, Pak. Maldini Antau sudah, oke. M. Rifki Sistianto. Hadir, Pak. Melisa Juwita. Hadir, Pak. Muhammad Iqbal Aryo Kusumo. Hadir, Pak. Muhammad Kevin Al-Gufron. Putri Edina. Hadir, Pak. Tasya Hidayah Tridevi. Hadir, Pak. Umi Nur Latifah. Hadir, Pak. Eza Pergi. Hadir, Pak. Rosi Aulia Rahmawati. Hadir, Pak. Aulia Hastanti. Hadir, Pak. Abdur Razak Al-Bajili. Hadir, Pak. Pak Ujan hadir, Pak Ujan. Hadir, Pak. Sudah lengkap ini. 7 orang. 7 orang lagi ya. Baik ya, cek. Baik, bisa kita mulai ya. Untuk absensi ya, sudah bisa mengisi presensi di Kudagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Pagi ini kita masuk kuliah ke-6 ya. Hari Jumat, tanggal berapa ini? Tanggal 18 Maret ya, 2022 ya. Saya coba video on dulu ya. Kita coba buka kembali ya topik yang sudah Bapak sampaikan ya terkait dengan sistem instrumentasi industri ya sebagai gambaran persiapan kalian UTS ya. Ini sudah menjelang UTS ya, kuliah pertama ya, kita masuk ke pengantar kontrol industri proses ya, fokus di prosesnya, kemudian dasar kontrol proses dan pengantar dinamika proses, fokus di dasar kontrol, elemen kontrol di dalam proses ya, elemen-elemen apa aja di dalamnya. Kemudian kuliah ketiga kita masuk kepada dinamika proses dan pengendalian proses ya untuk field flow proses. Sudah dikasih 1 ya, fokus di dinamika proses dan field flow proses sudah dikasih 1 ya.
mengenai sensor-sensor yang ada di feed flow proses ya. Itu sih. Kemudian di kuliah keempat kita masuk ke pengendalian proses untuk studi kasus 2 untuk feed flow proses studi kasus 2 dan pengantar PID controller ya. Fokus di feed flow proses 2 itu mengenai sistem perpipaan ya. Kita bicaranya level, kemudian tekanan ya, differential pressure. Kemudian kita masuk ke kuliah 5 ya. Kuliah 5 barusan minggu kemarin ya sudah disampaikan mengenai PID controller dan rangkaian OPAMP, mode PID pengontrol ya. Nah, kemudian minggu ini masuk kita ke pertemuan ke minggu ke-6 ya. Saya ambil tema ini mengenai PLC dan control valve system ya. Control valve system. Sebentar. Kemudian di kuliah ke-7 ya, nanti akan saya sampaikan sekilas pengantar advance process control ya. Karena di kuliah 6 dan 7 ini sebenarnya lebih ke pengantar yang akan dilanjutkan setelah UTS ya. Kalau untuk PLC dan control valve system ya, nanti kita diarahkan kepada computerization based on instrumentasi ya, integrasi antara PLC dan DCS ya. Itu setelah UTS akan diberikan lebih lanjut ya. Kemudian yang ke-7 ini advance process control ya. Yang baru sebagian saya buka, rasio control, cascade belum masuk, override, split ya, itu nanti dilanjutkan setelah UTS ya. Tapi perlu supaya ada gambaran minimal ya sistem instrumentasi industri mulai dari proses ya, dasar kontrol proses, dinamika sampai kepada pengendalian proses di field flow proses ya, dengan sistem minimum PID controller ya, sampai kepada controller yang digunakan PLC dan aktuator ya. Control valve system sudah lengkap sebenarnya di sebelum UTS itu, gambaran umumnya itu sudah tergambar ya. Sampai di sini dia arsip Paraswati jelas ya yang sudah disampaikan ya. Saya cek sound dulu coba. Diva Pranabila hadir? Hadir, Pak. Ya, saya lanjut ya. Kita coba fokus kita di pertemuan ke-6 nih. Kita akan membahas PLC dan control valve system ya. Kita coba masuk sebentar. Baik, untuk sebagai awal ya, awal gambaran kita memahami PLC ya, kita perlu melihatnya pada dasarnya pengontrolan industri ya, sebelum ditemukan controller PLC ya, dilakukan dengan sebenarnya berupa kontaktor-kontaktor ya. Jumlahnya luar biasa ya. Atau relay yang dirangkai dengan kabel membentuk suatu logika kontrol ya. Bisa dibayangkan ya, awal pengontrol industri itu berupa kontaktor-kontaktor ya, bisa dilihat di gambar ini ya. Saya beri gambaran singkatnya ini ya, supaya kalian lebih mudah memahami ya. Nah, ini ada beberapa kontaktor ya. Dia membentuk suatu logika kontrol ya, tergantung proses kontrol yang ada ya. Semakin rumit, semakin ketat, semakin panjang pengontrol industrinya, ini akan kontaktor-kontaktor yang dirangkai ini membentuk suatu logika kontrol akan semakin rumit, baik itu kontaktor maupun pengkabelan yang ada ya. Ini sebelumnya ya, sebelum ditemukan kontrol PLC ya. Nah, ini gambaran umum aja supaya kalian mudah memahami. Kemudian bagaimana dengan adanya PLC ya, dengan memanfaatkan relay logic ya. Jadi di dalam PLC itu ya, ini ibaratnya overview sistem PLC yang ada di panel ya. Jadi kita coba lihat manajemen panel terintegrasi secara umum dulu. Baru di panel untuk overview sistem PLC ya, di sini ada PLC dan
beberapa relay yang ada ya. Jadi nggak perlu berbanyak sebanyak yang sebelumnya saya tunjukkan di gambar sebelumnya ya. Jumlah relay dan kontaktornya luar biasa MCB yang ada di dalam satu panel itu ya. Ketika belum ada PLC, dengan adanya PLC ya, karena di PLC bisa menggunakan relay logic di dalam pemrogramannya ya, akan lebih simpel ya. Untuk troubleshooting akan lebih mudah, apalagi di dalam suatu panel manajemen itu kita bagi dalam beberapa panel, walaupun satu panel ya, dengan identifikasi untuk pengukuran ya, untuk pengontrolan sampai ke monitoring ya. Apalagi nanti kalau terintegrasi dengan DCS ya, kita batasi sebagai PLC di dalam satu panel ya, di field flow proses itu, di field control system ya, lebih kepada pengukuran, pengontrolan ya, monitoring secara lokal unit dulu ya. Jadi suatu hal yang terjadi di dalam suatu pengontrolan industri ya, diawali tanggapan waktu sensor ya, bagian dari transducer input, dikendalikan kontrol PLC dengan komunikasi relay logic ya, hingga akhirnya diteruskan ke transducer output aktuator. Jadi memanfaatkan pemrograman di dalam PLC ya, yang berupa gambaran ladder diagram berupa kontak-kontak yang bisa terlihat bagian gambaran umum dari proses yang ada ya, dari ladder diagram yang dibuat ya, sehingga nanti di suatu industri itu yang ini kelihatan ini screenshot saya, share screen-nya masuk, ini kelihatan ini gambarnya. Kelihatan Bapak. Oke, kita lanjut ya. Memang agak beda ya, kalau saya di luar agak kurang ini ya, kurang fokus. Jadi tadi sampai di mana ya, berupa overview sistem PLC ya, lebih mudah ditimbang pengontrolannya menggunakan kontaktor yang rumit sebelum ada ditemukan PLC ya dalam suatu pengontrol industri. Kemudian bagaimana PLC dan kontrol valve system ya, yang gambaran umumnya ya. Jadi kan kemarin beberapa minggu sebelumnya kita telah membahas ya perubahan sinyal ya, pengkondisian sinyal ya, bagaimana pemrosesan sinyal ya, sehingga bisa dibaca oleh controller ya. Nah, ini udah langsung dari controller menuju aktuator ya, aktuator pneumatik. Aktuator pneumatik di sini yang contohnya ya, nanti ada yang solenoid valve ya, ini kontrol valve untuk pneumatik ya. Digambarkan, kita bisa lihat ada sebuah PLC ya. Tentunya sudah ada modul output ya. Sebelumnya ini nanti ada modul input. Kita fokus di udah ke modul output ya. Modul output dari PLC, modul input itu sebelumnya udah ke level pengukuran untuk, ini gambaran secuplik ya, gambaran panjangan tadi sebelum PLC ini juga ada masukan dari sensing elemen ya, sistem sensor yang ada belum masuk ke sistem controller PLC, berarti dia ada proses ini juga rekayasa sinyal ya, analog to digital, kemudian output masuk ke modul output di sini digital to analog ya. Nah, karena dia menggunakan pneumatik aktuator ya, supaya sinyal dari modul output berupa sinyal listrik 4 sampai 20 mA untuk memberi nilai besaran physis kembali sebesar 3 sampai 15 PSI, itu butuh yang dinamakan regulator ya, di mana dia mengatur nggak secara langsung tepat, misalkan di 4 mA sinyalnya dia harus 3 PSI keluaran outputnya misalkan ya. Terkadang kalau sudah menggunakan pneumatik, karena dia memanfaatkan besaran listrik itu dengan regulator, fungsinya untuk supaya lebih tepat di posisi yang pengontrol yang kita inginkan ya.
dia ada sistem air supply yang masuk ya, karena dia akan kita lihat nanti mekanisme konstruksi daripada aktuatornya, kenapa dia butuh air supply ya. Nanti ada perubahan transducer I2P ya, sinyal besaran listrik ke besaran fisik kembali ya. Nanti di sini bisa diatur keluaran pressure yang sesuai kita inginkan ya. Air supply itu kan besaran fisiknya juga kita buat yang ada sesuai dengan kapasitasnya ya. Nanti kalau untuk membantu di tempat keluaran besaran fisik dari besaran sisi misalkan 20 mA, dia akan harus menghasilkan 15 PSI. Nah, dengan tambahan air supply apabila ada kekurangan atau kelebihan, regulator ini bisa mengatur supaya lebih tepat hasil yang kita inginkan gitu ya. Jadi di pneumatik masih perlu yang dinamakan elektropneumatik positioner ya, untuk pneumatik aktuator ya. Mungkin secara sekilas bagaimana komunikasi daripada instrumen ya, dari controller ke sistem aktuator ya, tergantung daripada device yang kita gunakan tadi ya. Ada aktuatornya apa, jadi nanti kita bahas tipe-tipe aktuator yang ada di control valve ya. Yang agak lebih panjang memang pneumatik aktuator, dia masih butuh positioner yang dinamakan positioner ya. Nah, untuk memahami apa sih itu PLC ya, kita coba bahas melalui bagaimana mekanisme relay itu dulu ya. Ada yang tahu relay ya? Ada yang sudah mengenali relay? Arif Gabriel sudah tahu relay fisik, wujud fisiknya seperti ini ya. Konstruksi fisik relay yang ada di lapangan ya. Jadi dia di sini bisa kita lihat fungsi utamanya di dalam satu relay ya. Dia memanfaatkan coil ya. Coil untuk menghubungkan suatu kontak ya. Nanti kita desain relay itu nanti ada yang sifatnya kontaknya nanti kondisi awalnya normally open, kondisi awalnya normally close ya. Jadi dia dengan memanfaatkan fungsi utama dari coil ini ya. Jadi coil ini nanti akan kondisi normal dari satu relay yang berbeda-beda tipe nanti ya. Ada yang normalnya di open, ada yang normalnya close ya. Dia memanfaatkan fungsi coil ya. Ada sifat elektromagnetik yang akan menggerakkan kontak ya dengan konstruksi spring ya. Di sini ya, bagaimana kontak itu bekerja ya. Tergantung merek juga ya. Kita secara umum fungsi utama coil ini dia akan menggambarkan bagaimana kontak itu bekerja ya. Ini kita bisa lihat ya, sebenarnya dalam satu relay itu digambarkan seperti ada dua sirkuit ya. Sirkuit awal itu dia yang dari coil itu dia akan dengan diberikan supply ya akan menimbulkan suatu sinyal elektromagnetik ya. Jadi suatu di sini ada isolate sebenarnya sirkuit 1 dan sirkuit 2 ya. Walaupun dia menggunakan dua sumber tegangan yang berbeda ya. Dia ada sistem yang mengisolasi ya. Di mana dia cuma hanya sirkuit pertama itu hanya memanfaatkan coil ini bekerja ya. Coil ini bekerja sehingga menghidupkan kontak yang ada di dalam. Misalkan dia sebagai normally open misalkan. Ketika coil bekerja berarti ada perubahan ya dari normalnya open jadi menutup sehingga ada aliran ya. Aliran yang terhubung di sirkuit 2 sehingga yang lampu ini menyala. Di sini kita lihat dia menggunakan tegangan AC. Berbeda dengan yang disebut inverter ya. Inverter ada lagi ya. Kalau untuk relay ini lebih ke memanfaatkan coil yang ada dengan isolasi yang baik ya, sehingga dia hanya konstruksinya adalah memanfaatkan pergerakan kontak di sini dengan menggunakan coil yang diberikan sumber daya ya. Saya kira jelas ya. Gambaran relay seperti itu ya. Ada yang belum kebayang nih? Bisa ditanyakan, mau enggak?
Ini dulu dibayangkan dulu ya, bagaimana kontak ini bekerja dengan menggunakan satu relay yang digunakan sehingga lampunya menyala ya. Kontak yang ada di relay ini, nanti satu relay itu punya normali kontaknya itu bisa lebih dari satu ya. Normali kontak bisa open, bisa close. Nanti bisa kita kenal dari single pole, double throw ya. Nanti kita lihat tipe-tipenya ya. Kita coba yang mudah dulu ya, yang satu kontak dulu nih, yang dia kondisi normally open. Ketika ada coil bekerja, dia akan close sehingga lampu menyala ya. Nah, ini lebih jelasnya ya, kita lihat digambarkan ya bagaimana coil ini beroperasi ya dengan power supply 24 volt ya. Biasanya yang standar itu relay itu 24 volt ya. PLC juga sekitar 24 volt ya. Nanti banyak ya, kita bisa lihat di spek yang ada di relay ya, baik dia di fisiknya sudah ada spek yang ditentukan ya, maupun nanti di datasheet-nya ya. Jadi ada tipe-tipe relay dengan datasheet tertentu ya. Ini dikasih gambaran untuk operasi coil ini dengan satu kontak ya, sehingga nanti ketika coil ini bekerja ya, dia mengkondisikan tegangan ini masuk sebagai operasi coil sehingga kontak ini bekerja ya. Ada sebuah spring sini yang memanipulasi kontak ini bekerja ketika coil ini beroperasi ya. Sehingga ketika dia kontak ini close berarti load lampu ini menyala ya. Interposing ya, ini yang dikenal dengan, ini ada satu proses yang dua sirkuit yang berbeda ya. Yang ini menggunakan power supply 24 volt, ini untuk yang misalkan outputnya 220 volt ya. Itu gambaran. Saya kira sudah jelas ya dengan dua contoh yang saya beri gambaran bagaimana relay itu bekerja ya. Dari prinsip ini ya. Sehingga kita perlu mengenal juga definisi istilah ya. Peristiwa de-energize tadi ketika coil tidak dialiri listrik ya. Berarti de-energize ya. Kondisi normal ketika belum ada di coil tidak bekerja. Apakah dia normally close ya? Formally close itu adalah peristiwa jika pada saat terjadi di energize kontak tertutup ya, masih normalnya dia dalam keadaan tertutup. Nah, pada saat terjadi energize ya, kontak itu terbuka. Nah, kondisi normally close punya dua keadaan ini ya. Ketika dia de-energize ya, namanya normalnya close ya, dia tertutup ya. Berarti tadi kalau dihubungkan dengan gambaran lampu, lampu tadi tidak menyala ya. Nah, kemudian pada saat terjadi energize ya, kontak terbuka. Ketika dia coil itu bekerja ya, energize adalah peristiwa ketika coil dialiri arus listrik ya. Berarti dia kontak jadi berubah, namanya close jadi open ya. Kalau dia pada saat energize ya. Begitupun normally open ya. Pada saat terjadi energize, normalnya di kontaknya terbuka ya. Kontak tadi lampu tidak menyala. Kemudian pada saat terjadi energize ya, ada peristiwa ketika coil dialiri listrik sehingga kotak tertutup ya, sehingga lampu menyala kan. Nah, nanti kita lihat jumlah pole dan throw-nya, posisi kontak ya. Nanti kita lihat gambarannya ya. Kita lihat dulu tipe-tipe relay yang ada ya. Ada yang electromechanical relay ya. Ada yang solid state relay, ini dengan pengembangan fungsi transistor ya. Nanti kita banyak yang di satu ini ya. Penggunaan electromechanical relay ya. Ini contoh untuk kita lihat dalam satu relay itu ada yang tipenya SPST, D double pole, ada yang single pole ya. Jadi dia bisa menghidupkan dua kontak secara langsung ya. Ada yang 3 kontak enggak? Kita lihat di sini ada yang single pole double throw ya. Nah, ini bisa dilihat nanti di spek aja ya. Kita nggak perlu ngapalin ini ya, di spek yang ada di relay. Kita maunya seperti apa? Mau menggunakan yang jumlahnya kontak yang di relay itu ada berapa gitu. Ini gunanya nanti kalau misalkan kalian membuat suatu rangkaian motor listrik start delta ya, ketika ingin menghidupkan 3, kalau udah berapa fasa dia untuk motor listrik ya, AC DC, EDC, AC DC ya, motor listrik, kalian harus memahami ya bagaimana otomasi. Nanti ada rangkaian start delta khusus lagi ya. Ini contoh aja ketika dia secara langsung tanpa rangkaian delta, misalnya kita butuh
kontak 3 secara langsung dengan memanfaatkan coil yang ada ya. Ketika coil ini bekerja, otomatis dia akan misalkan normalnya dia dalam keadaan normalnya open. Ketika diberi arus ya coilnya, maka dia akan close semua ya. Maka ini motor bekerja ya. Ini belum tanpa rangkaian start delta. Nanti ada lagi rekayasa untuk motor rangkaian start delta ya. Ini contoh aja bagaimana kita mengoperasikan motor ya dengan relay yang kita pilih ya, dengan tipe single pole, single throw, double pole, single throw ya. Kalau single throw gini bisa butuh 3 relay dong kalau untuk menggerakkan ya kan. Dan itu akan kita teknik ini rekayasa relay juga kita kepandaian kita dalam menggunakan relay tipe-tipe yang ada ya. Nah, biasanya ini untuk data sheet relay ya, kalau kita beli relay di dalamnya sudah ada keterangan bagaimana ini termasuk jenis AC atau DC, relay AC atau DC ya. Berapa jumlah kontaknya ya. Nilai coil resistannya juga sudah jelas, jadinya bisa kita lihat range-nya yang dibutuhkan untuk load-nya ya, 5 ampere sampai 220. Ada AC, ada DC. Ya, itu tadi tipe-tipe ini bisa jelas dilihat di data sheet relay ya. Yang cocok yang kita pilih ya dari datasheet yang ada ya. Jadi secara umum ya fungsi relay itu mengubah level dan daya ya. Dalam arti bukan seperti inverter ya, tapi dia memanfaatkan fungsi elektromekanikal ya. Ya ada isolasi sehingga sirkuit di tegangan DC dengan AC ini tidak kalau ini kebetulan sama ya, ini untuk bukan AC ya. Level tegangannya bisa kita rubah nih 220 volt ya. Jadi kan kalau kita ganti dengan yang 220 volt tadi ya, tegangan AC ini nggak akan berpengaruh ya, karena ada isolat yang di sini tidak akan berpengaruh. Di dalam satu relay begitu. Habis dengan tegangan yang sama pun ya dengan DC pun artinya bisa mengubah level dan daya yang ada di sini tanpa mengganggu sirkuit 1 dan sirkuit 2 di dalam satu relay ya. Ada isolasi dan proteksinya, kemudian ada fungsi logikal tadi yang kontaknya kita butuh normalnya close apa open ya. Nah, setelah kita mengenal relay ya, relay juga tadi ini sudah digambarkan ya, menyesuaikan input dengan level output dia tadi ini di dalam bentuk line ya. Kemudian ini untuk tipe relay yang dengan kotak tertentu ya, ini ada angka 1, 2, ini gambarannya adalah pada saat dia normally close apa normally open ya. Nah, ini gambar agak kecil ya. Kita akan menghidupkan bisa motor, bisa lampu ya. Ini gambaran lainnya bagaimana mengubah dari yang 24 DC ya dengan lampu yang 220 volt maupun yang 5 volt itu bisa dengan satu relay ya. Satu tipe relay. Di mana satu tipe relay dia ada 2 kondisi fungsi logika NO dan NC ya. NO dan NC. Untuk relay ini dia butuh supply ya, 24 volt relay itu juga butuh supply ya, semua sistem ini maupun butuh supply ya. Itu. Nah, ini logik yang untuk logic N ya, ketika kita akan kita bisa lihat kondisi saklar, seri dan paralel ya, kondisi kapan dia lampu ini menyala ketika saklar 1 dan saklar 2 dalam keadaan close ya. Normalnya dia open, tapi ketika dia lampu ini nyala, dia harus saklar 1 dan saklar 2 close. Kalau yang untuk ini, salah satunya saklar hidup ya. Nah, ini akan menghidupkan lampu ya. Nah, otomatis kita dengan prinsip gambaran relay tadi, kita bisa tadi kalau dia berupa relay kontak belum ada PLC, ya kita cuma memanfaatkan fungsi logika ini. Tapi ternyata di PLC punya relay logic di dalamnya ya. Di registernya dia bisa di dalam suatu pemrograman ya akan mengurangi jumlah kontaktor relay yang ada. Nah, tergantung nanti bentuk pengontrolan industrinya bagaimana ya. Ini untuk contoh discrete sensor limit switch ya. Kita bisa dilihat di sini ya bagaimana control level ya. Nanti di rangkaian modul di PLC sendiri butuh sumber daya ya. Di relay juga butuh sumber daya. Makanya nanti di satu panel itu kalian harus memanage ya power supply yang dibutuhkan ya untuk sistem yang ada ya. Pada saat dia
recoil ini bekerja ya, untuk menghidupkan relay driver yang fungsi daripada limit switch di sini, itu menginstruksikan ke modul di PLC kapan dia coil ini dalam kondisi bekerja ya. Nah, ini untuk motor pompa outputnya ya. Ini juga kita mengendalikan suatu motor pompa ya dengan satu relay ya. Ada tegangan yang dibutuhkan untuk relay ya di modul PLC itu sudah kondisi di pemrogramannya bisa kita atur ya. Kapan coil ini diberi tegangan power supply supaya relay ini bekerja, sehingga kontak ini akan menghidupkan coil yang ada di relay ya, interposing relay, misalnya dia sebagai untuk digunakan fungsi untuk menghidupkan sebuah pompa motor AC ya. Nah, ketika dia terhubung close, berarti kan dia ada yang bekerja ya, motor pompa AC-nya ya. Nah, ini gambaran umum aja, nanti akan lebih mudah ketika dia dalam satu pemrograman dan PLC, wiring diagram PLC yang kita gambarkan nanti akan lebih mudah ya. Jadi kita harus mengenal ya komponen PLC itu apa aja ya. Nah, di dalam PLC itu kita mengenal CPU, memori ya, kemudian rangkaian untuk menerima data ya, modul output, modul input ya. Jadi karena tadi digambarkan di awal merupakan sebuah relay ya, ternyata di PLC ya dia bisa relay logic itu ya dalam satu pemrograman ya, sehingga jumlah kontaktor relay itu akan berkurang ya. Bahkan counter timer ya bisa dalam kalau dulu pengontrolan sebelum ada PLC dia berupa fisik ya, timer fisik, counter fisik. Sekarang bisa melalui program di PLC aja ya untuk timer bekerja dan counter bekerja ya. Karena dia fungsinya ya semuanya CPU-nya, kemudian memori, modul input output yang mau kita kendalikan ya. Nah, jadi kita misalnya bahwa PLC itu merupakan box berisi ratusan ya. Nah, kita bayangkannya sebagai ratusan ribuan relay ya, relay yang tadi saya jelaskan ya. Nanti counter maupun timer yang tadi fisik itu di dalam satu relay itu udah berisi ratusan relay-relay, counter-counter dan timer-timer ya, dan penyimpan data ya, sehingga kita tinggal menggunakan aja di dalam satu aplikasi software PLC. Relay itu bisa kita kondisikan sesuai yang ada di panel yang sebelum ada dilakukan dengan pengontrolan PLC ya. Akan lebih mudah. Maka sehingga kalau ada ladder diagram dan wiring diagram akan tergambar ya proses yang ada ya karena dia masing-masing PLC itu bekerja ya, punya input relay, punya internal relay ya, kontak relay input ini dihubungkan dengan luar dan secara fisik yang ada ya, dan menerima sinyal dari switch, sensor dan lain-lain ya. Jadi dia punya hubungan dengan luar ya di PLC sendiri ya, yang sinyal dari switch, sensor itu masuk sebagai input relay ya, dan relay ini tidak berbentuk relay. Nah, jadi bukan berbentuk relay yang seperti yang ada di panel tadi berupa fisik, relay fisik kontaktor yang terlihat, tapi dia ada di dalam berupa transistor yang menjadi satu di dalam PLC ya. Kemudian internal utility relays ya, ini tidak menerima sinyal dari luar dan secara fisik tidak ada ya. Jadi ini hanya relay simulasi, digunakan hanya untuk inisiasi data yang akan disimpan ya. Ini ada juga yang nanti sebagai simulasi aja ya. Jadi di PLC itu bisa disimulasikan ya. Bagaimana ketika kita merangkai satu pemrograman, relay itu bekerja sebagai simulasi aja, belum dirangkai dengan wiring diagram dengan untuk kontak dengan alat yang di luar ya. Nah, di PLC itu punya storage data ya berupa register yang dapat menyimpan data ya, digunakan untuk penyimpanan data sementara yang berupa data matematik atau perhitungan ya. Kan karena pengontrolan tadi ada OR, AND, kapan dia ketika saklar satu nyala, kalau dia N berarti salah satu, dua-duanya harus nyala ya. Kalau OR salah satu nyala, nah itu merupakan data matematik juga ya. Register ini juga dapat digunakan untuk menyimpan data ya. Kemudian counter ini secara fisik juga tidak ada. Jadi secara fisik nggak ada, tapi kita menganggapnya PLC punya ribuan counter ya. Fungsi counter dapat menghitung naik atau tambah mundur dari fungsi program yang ada ya. Karena merupakan simulasi sehingga counter ini terbatas pada kecepatan.
Jadi ada yang secara fisik, ada yang melakukan sebagai simulasi ya. Beberapa pabrik membuat counter dengan kecepatan tinggi berdasarkan hardware ya. Kebanyakan counter dapat menghitung naik turun atau keduanya ya. Ini kita mengenal PLC dulu, dia punya timer juga ya. Timer secara fisik nggak ada, tapi dia punya di ladder diagramnya yang bisa digunakan fungsi timer ya. Yang paling umum ada tipe on delay. Juga ada yang bertipe off delay ya. Nah, nanti kita lihat penggunaannya ya. Juga ada tipe retentif ya. Kenaikan berbasis dari, jadi kita bisa rekayasa timer ya sesuai dengan kondisi pengontrolan kita ya. Output relay, relay output ini menghubungkan dengan dunia relay ya. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Ketika di pemrograman sudah terdesain dengan baik, kemudian ada relay yang menghubungkan dengan dunia. Secara fisik akan mengirim sinyal on off ke solenoid ya. Ke light, relay output ini dapat berupa transistor relay ya atau triac bergantung model yang dipilih ya. Dia punya output relay. Nah, bagaimana PLC kerja ya? Dengan melakukan scanning beberapa secara kontinu ya, dia sifatnya sekuensial ya, berurutan ya. Jadi ladder diagram itu sebenarnya berurutan ya yang kita buat di dalam pemrograman ya. Mulai dari check input status, execute program ya, update output status ya. Dia ada scanning ya, continuous, PLC itu bekerja. Kemudian dia akan melihat apakah status inputnya on atau off ya. Dengan katanya bila sensor dihubungkan dengan input pertama, dia on. Bagaimana dengan input keduanya? Itu bisa kita atur. Data ini direkam dalam memori untuk digunakan pada tahap berikutnya ya. Execute program ya. PLC akan mengexecute program satu instruksi pada suatu saat. Mungkin ada kita buat suatu program ya. Jika input pertama on, maka turn on output pertama seperti apa kita bisa kondisikan. Nah, hasil eksekusi ini diberikan untuk tahap berikutnya ya. Jadi kita bisa merekayasa program yang ada ya dari check input status sampai kepada execute programnya ya. Kemudian update output status ya. Akhirnya PLC akan mengupdate status dari output ya. Nah, ini dia cara dia bekerja ya. Mode scanning ya. Sampai perubahan status yang ada dengan pemrograman kita buat. Kemudian dia mengupdate juga output statusnya ya. Itu cara dia bekerja seperti itu. Kemudian respon time-nya, total waktu respon time pada PLC adalah waktu yang diperlukan oleh PLC untuk bereaksi melakukan perubahan. Nah, ini juga sebagai waktu tanggapan untuk respon controller yang kita gunakan ya. Nah, ini jadi di controller itu memang membutuhkan waktu untuk proses, memerlukan waktu tentu untuk merespon input, kemudian execute, memerlukan waktu juga untuk memproses informasi tersebut sampai ke output ya, yang bisa kita execute apa gitu kan. Dari satu total respon time-nya juga masih sangat baik sebenarnya untuk PLC ya. Kemudian kita melihat juga ada fungsi interrupt ya, akan men-scan proses dengan rutin spesial yang telah ditulis ya. Tanpa melihat scan berada pada PLC dengan segera akan apa yang dilakukan dan kemudian dia punya fungsi interrupt juga ya. Sesudah menjalankan program rutin, PLC akan kembali lagi ke tempat semula ketika meninggalkan program utama dan melanjutkan proses scanning ya. Kita mau interrupt programnya di bagian rutin seperti apa ya. Nah, yang perlu diketahui kita harus mengenal simbol ya, simbol-simbol yang ada ya. Ini untuk apa? Ladder diagram yang akan kita. Kenapa dikatakan PLC itu mudah ya, karena tadi dia punya pemrogram dengan simbol-simbol yang mudah dipelajari ya, berupa kontak-kontak kapan dia open ya. Kalau kita mau rangkai dia sebagai rangkaian di ladder diagramnya misalkan fungsi AND ya, berarti dua-duanya ini harus kondisi bekerja ya. Ada execute supaya dia misalkan dia akan menghidupkan output lampu. Dia berupa address aja sebenarnya, output berapa dia akan fungsi yang ada kontak di sini misalnya dia merupakan suatu fungsi logika AND, juga nanti ada fungsi logika OR misalkan. Nah, diagramnya cukup ya dibuatnya cuma seperti rangkaian fungsi logika OR ya. Jadi salah satu aja bekerja dia akan menghidupkan address output yang ada di PLC ya.
address-nya ya. Dia berarti salah satu antara yang saklar 1 atau saklar 2 aja dia akan menghidupkan output. Karena dia kenapa dikatakan mudah menggunakan PLC tadi dengan fungsi pemrograman ladder diagram berupa kontak-kontak ya. Ini simbol outputnya ya. Dan nanti kita akan melihat bagaimana bentuk-bentuk umum dari pemrograman ya. Nah, misalkan di sini ada gambar diagram konversi ya untuk address-nya di 00 ya. Ingin menghidupkan outputnya. Ketika harus berubah event schematic event logic sequence ya. Jadi dia melakukan yang berurutan, memberitahu PLC apa yang harus dilakukan bila suatu event terjadi. Nah, konsep sederhananya seperti itu aja ya. Sebagai pengantar gambaran umum ya. Bandingkan dengan diagram ladder dari suatu benda real yang disebut dengan relay ya. Dan lihat perbedaannya. Ini untuk tadi dalam suatu program ya. Kalau ini real di kontak ada fisik, kemudian ada saklar switch-nya 1 dan 2 yang fisik ya. Sama aja ya. Jadi tadi gambaran kapan dia sebelum ditemukan PLC dia masih berupa kontak-kontak aja ya. Dan relay-relay yang dengan koilnya bekerja baru dia menimbulkan suatu bekerja dengan suatu pengontrolan yang kita inginkan ya. Dulu masih seperti itu. Kemudian dengan PLC cuman melalui satu pemrograman ya di dalam satu relay logic yang ada di dalam PLC ya. Dan nggak cuma relay di dalam PLC, di pemrograman bisa menggunakan timer, counter ya berupa bukan bentuk fisik ya. Nah, contoh rangkaian di atas akan energize bila terdapat loop tertutup antara terminal. Nah, ini udah tadi sekilas saya jelaskan ya. Sekarang jam berapa ini? Maaf nih agak cepat ya. Agak kurang kondisif saya di luar. Nah, itu nanti kita kenal dengan ada rung 1 ya. Berapa rung kita buat ini ya. Istilah-istilah di dalam ladder diagram nanti kalian akan terbiasa membuat berapa rung dalam satu pemrograman ya. Menggunakan instruksi load dan out. Beberapa pabrik pembuat PLC melengkapi akhir dengan instruksi N ya. Atau instruksi N tergantung dari tipe PLC-nya ya. Ini secara umum aja ya. Bentuk-bentuk standar yang ada di dalam ladder diagram ya. Ini sama dengan jadi yang ini yang ada di pemrograman ladder diagram, yang ini ada di fisiknya ya. Ini perbedaannya jadi akan lebih ringkas ketika kita menggunakan PLC hanya melalui pemrograman yang ada di PLC ya. Nah, ini contoh ya. Ini kita lihat ada diberi address-nya ya. 00 dan 001 bekerja. Ada address untuk switch address 00 dan 001 ya. Di dalam kondisi dia harus awalnya normally open ya, ketika di switch-nya dihidupkan ya, jadi normally close sehingga 500 ya outputnya ya, menyebabkan lampu ini nyala ya. Kemudian yang menggunakan counter juga gitu ya, ada address counter di 00 switch. Untuk menggerakkan counter ini kita menggunakan switch di 001, address 01 dan 002 ya. Dia akan menghitung sampai ke 5 ya. Pada contoh di atas, setiap kali operator menekan tombol 001 ya, maka counter akan menghitung naik ya. Nah, saya ulangi ya, menghitung naik 4, 5. Bila perhitungan sudah mencapai nilai preset misal 5, maka kontak akan aktif ya. Dan output 05 menjadi true ya. Bila operator menekan tombol reset, maka harga perhitungan kembali ke 0 ya. Kalau 0 ini sebagai reset ya. Dari perhitungan enggak dari 0 kembali ya, di reset sampai ke 5 sehingga menggunakan kontrol kontak C00 aktif dan output ini menjadi true ya. Ya gitu ya. Oke. Bila operator menekan tombol 002 timer start ya. Bila akumulasi telah mencapai 0 maka kontak timer akan close ya. Dan output 0500 menjadi true ya. Bila operator rilis tombol 02 akumulasi ditahan hanya bila ini dalam satu pemrograman ya. Ada timer yang bisa kita gunakan bukan timer fisik ya. Bila operator rilis tombol 002 akumulasi ditahan ya. Hanya bila operator menekan tombol reset ya. Oh ada tombol resetnya juga. Hanya dilakukan jadi ada resetnya di 001 maka timer akan reset ya. Oke itu ya. Kemudian ini ada lagi ya untuk proses level ya dengan diagram ladder ya.
Kapan bekerja dengan kondisi adalah ya ketika kontak ini dengan yang di bawahnya itu ini karena OR ya salah satu aja, kemudian syarat ini true ya. Kalau sama-sama true maka outputnya akan true ya. Mungkin itu ya, itu contoh untuk berbagai contoh pemrograman ya menggunakan ladder diagram ya. Apalagi yang perlu saya sampaikan adalah mengenai panel control element tadi ya, sekilas bagaimana control valve system ya. Unsur kontrol akhir aktuator adalah perangkat yang memungkinkan ya variabel proses dimanipulasi ya. Nah, ini kita masuk ke control valve-nya ya. Ada banyak cara untuk memanipulasi arus material dan air masuk dan keluar dari suatu proses ya. Ini kita ada perekayasaan sehingga control valve nanti bekerja ya. Kalau kita menggunakan pneumatic controller ya, bagaimana elemen kontrol akhir ya, biasanya katup control mengatur laju alir material dan sedang di tingkat transferensi ke dan dari proses ya. Ini kita juga menggunakan kecepatan variabel kompresor udara ya. Tadi di posisioner kita butuh air supply unit ya untuk menyesuaikan laju alir udara ya, regulator ya, semacam regulator pompa kecepatan variabel disesuaikan dengan laju alir material ya. Nah, kita udah masuk ke bekerja PLC dengan control valve system ya, katup kontrol otomatis ya, dengan metode sederhana dan banyak digunakan untuk mengatur laju aliran cairan ya. Ini tadi sudah ditunjukkan komunikasi PLC dengan control valve-nya ya. Di sini kita menggambarkan dengan menggunakan pneumatik ya, aktuator pneumatik ya. Komponen katup kontrol meliputi ya, kita juga harus melihat konstruksi dari pada valve ini ya, ada body katup, stem yang dinamakan seat dudukan ya, dan aktuatornya di sini ya. Katup mau didesain dan ini ada yang jenisnya linear dan rotary ya. Ini yang dinamakan stem ya, aktuator, plug ya. Jadi konstruksinya harus jelas ya. Ini di sini ada, kalau pneumatik dia punya positioner ya. Untuk tadi sebagai regulator ya. Bagian-bagiannya. Nah, ini juga ada bukaan ketika dia linear dan nggak linear ya. Ketika dia di bukaan 50% sudah di 9 PSI, itu linear. Kalau yang nggak linear, ketika dia 9 PSI dia bukanya 80% ya. Kemudian untuk kita lihat di sini 9 PSI ya, 9 PSI kalau dia nggak linear ya, dia ada di antara 0 bukanya 0% dan 50% ya. Jadi bisa dilihat di titik tengahnya aja ya, dari perbedaan yang linear bukan nggak linear ya. Kita lihat ciri-ciri dari control valve ya. Yang dari 9 PSI ya, besaran PCC yang terbawah 9 PSI, dia berarti kalau yang linear dia persis di 50% ya. Kan dia range-nya 3 sampai 15 PSI, berarti dia bukaannya baru 50% ya. Kalau yang nggak linear ya, dia antara 0 sampai 50% ya. Ini tipe dari pneumatic control valve. Nah, ini ya untuk berbagai aplikasi dan tipe aktuator ya di field control system ya. Kalau dia pneumatik dia butuh regulator ya. Kalau elektrik solenoid valve dia nggak butuh semacam regulator ya, secara manual men-setting supaya sesuai dengan yang kita inginkan ya. Kalau elektrik dia langsung ke elektrik, kemudian dia kalau dia pastinya kalau elektrik menggunakan motor elektrik ya. Kalau dia aktuator hidrolik dia menggunakan motor hidrolik ya. Ini contoh untuk perbedaan ya menggunakan pneumatik, hidrolik, elektrik dan manual ya. Secara konstruksi fisiknya ya, aktuator yang ada di lapangan ya, ini untuk proses misalnya perbandingan antara gas ya dan air panas ya di dalam furnace temperatur kontrol ya. Penggunaannya dia misalkan di sini cirinya dia menggunakan ada regulator, berarti pneumatik ya. Berapa bukaan, komposisi ya, perbandingan rasio antara gas ya dan air panas ya. Kemudian
level juga bisa menggunakan, ini cirinya dia menggunakan regulator, jadi pneumatik ya. Jadi selain pneumatik dia ada yang hidrolik dan elektrik ya. Saya kira baik ya, materi hari ini cukup sampai di control valve system ya secara umum ya, karena ini kuliah ke-6 dan 7 sebenarnya sebagai pengantar ya. Nanti kita akan lanjutkan setelah UTS ya, nanti di pertemuan ke-7 kita berarti menjelaskan pengantar dulu yang advanced process control ya. Ada rasio control, cascade, speed override, ditambah nanti setelah UTS dengan komputerisasi ya, based on instrumentation, integrasi antara PLC dan DCS ya. Mungkin itu ya, sampai sini ada pertanyaan ya. Nah, mau dilanjutkan tadi soalnya, kita akan lanjutkan tugas nanti dikumpulkan ya, perbedaan orde ya, dengan analisis sistem bisnis yang ada, kalian gambarkan ya. Kali ini diketik nggak apa-apa ya. Mungkin itu ya, Pak Ujan gimana? Saya agak terburu-buru ya, posisi saya ada di luar soalnya. Punten Pak, untuk penamaannya apa ya Pak nanti untuk dikirim ke email subjeknya sama penamaan filenya Pak? File tugas 2 ya. File tugas 2. Kemarin tugas 1 itu tentang apa tuh? Tentang tujuan pengontrolan ya. Apa saja tujuan pengontrolan proses di industri. Tugas 1 dan elemen-elemen pengukuran ya. Jadi dasar kontrol proses sudah. Kemudian ini yang dinamika prosesnya yang tuh berarti yang masuk ke tugas 2 itu perbedaan orde ya, udah masuk ke dinamika proses ya. Ya udah mungkin file tugas 1 dan file yang ini file tugas 2 ya. Tugas 2 dan mau dikasih judul dinamika proses nggak apa-apa ya. File tugas 2 dinamika proses untuk perbedaan orde dan analisis sistem bisnis yang ada ya. Yang tugas 1 kemarin file tugas 1 untuk kontrol proses ya, tujuan pengontrol proses, bisa dikasih ke judul kontrol proses boleh, dasar atau elemen-elemen ya, yang ada di pengukuran ya. Ya mungkin jam berapa ini ya, saya masih jemput anak saya sekolah tadi, jam berapa sekarang, sampai sini ada pertanyaan? Agak beda ya kalau di luar ya, kurang kondisif ya. 10.30. Cukup Pak Ujan? Fani Nuriska, ada pertanyaan silakan. Untuk ini Pak, tadi kan penamaannya tugas 2 ya Pak, diberi nim serta nama berarti apa ya? Oh ya, baik Diketik Pak. ya, diketik. Kirim ke email saya ya. Udah absen semua ini? Dia Valentina ada? Udah absen belum? Habibur Rahman? Saya sudah Pak. Udah ya. Cukup ya. Mungkin sampai di sini ya. Nanti bisa kita lanjutkan besok ya. Mungkin saya review sedikit lah yang pertemuan minggu ke-6 ini ya. Review sedikit baru lanjut ke pengantar advanced process control ya. Baik ya, mungkin itu. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran mahasiswa sekalian ya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Ya, mohon izin live ya. Minyak goreng menguap, hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar,
bisa hilang. Kalaupun ada, harganya selangit. Usut punya usut, ternyata ditimbun. Oleh siapa? Konon oleh 7 konglomerat Tambun. Aku kesal kok konglomerat tega. Aku resah kok polisi tak berdaya. Aku marah kok pemerintah begitu mudah dipermainkan. Aku geram kok kasus itu terus berulang. Ini seperti tikus mati di lumbung padi. Bahan kita banyak, sawit jutaan hektar. Lalu kenapa hilang dan menghilang? Ah, dasar mafia, masa bodoh orang susah. Mungkin mafia dan aparat ada main, pura-pura hilang tapi diumpetin. Kok susah amat memberantasnya? Tembak saja atau hukum seumur hidup. Jerah, jerah, jerah. Ah, belum tentu loh. Minyak goreng menguap, hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar. Minyak goreng